melanjutkan pembelajaran kita tentang naratif teks. Oke, I will share screen for you. So you may see the PowerPoint. Ya, saya akan share screen buat kalian. Jadi kalian bisa lihat PowerPoint untuk kita hari ini. Ya, oke. Oke, for this lesson, ya untuk pembelajaran ini, maybe I will explain for you in bahasa Indonesia. Ya, jadi mungkin lebih banyak saya akan menjelaskan ke kamu dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi supaya lebih menghemat waktu, karena kita ini tinggal mungkin sekitar 1 jaman untuk kita belajar ini. Ya, jadi supaya lebih menghemat waktu, Bapak akan langsung dalam bahasa Indonesia. Oke. Nah, ada beberapa hal yang Bapak perlu jelaskan ke kalian, ya. Yang pertama berkaitan dengan sumatif tes kita dan ujian sekolah. Nah, Bapak tidak tahu apakah ada yang sudah mulai mengerjakan sumatif tesnya? Boleh angkat tanganmu? Apakah ada yang sudah mulai mengerjakan tes sumatifnya? Oke, Bapak anggap belum ada ya. Oke, nah sekali lagi Bapak mau minta maaf kepada kalian. Kenapa? Karena ada perubahan untuk sumatif tes kamu. Oke ya, Pak kok berubah lagi? Nah, karena kita mau menyesuaikan dengan ujian sekolah ya. Untuk ujian sekolahmu pun ada perubahan. Ya, jadi Bapak juga minta maaf untuk itu. Ya, jadi sumatif tes kamu, ujian sekolah kamu itu ada perubahan. Oke, kenapa ada perubahan, Pak? Supaya kamu tidak kerja 2 kali. Oke ya, jadi supaya kamu tidak kerja 2 kali, makanya untuk sumatif tes di bab ini, di unit ini, dan ujian sekolah di unit ini, itu kita akan gabung. Oke, nah apa ujian sekolah dan sumatif tesnya? Kamu akan storytelling. Oke ya, kamu akan storytelling. Storytelling tentang apa, Pak? Tentang cerita rakyat yang nanti akan ditentukan oleh gurumu. Ya, oleh kami guru-guru, ya. Jadi akan ada suku yang kamu pilih, bukan kamu pilih, yang akan dipilihkan buat kamu. Kemudian nanti kamu akan storytelling cerita rakyat yang ada di suku tersebut. Nah, itu akan menjadi ujian sekolah kamu bahasa Inggris, sekaligus sumatif tes kamu bahasa Inggris di unit ini. Oke, jelas ya. Jadi sekali lagi, supaya kamu tidak 2 kali kerja, makanya kita gabung. Oke ya. Jadi seperti itu. Nah, Bapak lihat belum ada yang mulai mengerjakan sumatif tesnya. Jadi harusnya ini tidak akan menjadi suatu masalah yang cukup berarti buat kamu. Oke, yang kedua, nah berkaitan dengan unfinished task. Ya, ini untuk tugas-tugas yang masih menunggak untuk beberapa orang. Ya, oke. Nama-namanya dan detailnya saya akan berikan kepada wali kelas kamu. Ya, mungkin wali kelas kamu akan sampaikan di minggu depan di devosi kelas. Oke ya. Jadi kita ada beberapa kuis, ada beberapa latihan yang Bapak ambil nilai untuk unit ini. Oke ya. Nah, kuis ini sebenarnya tujuannya adalah untuk membuat kamu lebih berlatih, lebih mahir sebenarnya di dalam pembelajaran bab ini. Ya, jadi Bapak sangat mengharapkan ya kamu harus kerjakan tugas-tugas ini. Ya. Nah, oke. Nama-namanya nanti Bapak akan berikan kepada wali kelas kamu. Oke ya. Nah, jadi itu berkaitan dengan beberapa hal, beberapa pengumuman. Ya, jadi seperti itu. Oke, sampai sejauh ini ada pertanyaan dulu? Ada suaranya. Untuk 2 hal ini? Iya. Dicoba saja. Oke, tidak ada pertanyaan. Nanti sambil jalan. Ya, silakan.
Jadi tetap kita menggambar tuh dari dirubah. Ya, bukan menggambar, kamu storytelling. Oh, Ya. storytelling. Oh, berarti tidak jadi menggambar. Iya, tidak jadi menggambar. Oh, Nanti nanti teknisnya di ujian sekolah karena ini jadi satu bagian untuk ujian sekolah. Oke ya, jelas ya. Jadi untuk Mister. tidak apa-apa. Jadi untuk ujian summative test unit ini akan digabung dengan ujian sekolah. Oke. Belum mulai kan dikerja? Iskia udah mulai dikerja belum? Belum, Mister. Oh, belum, Belum, J. Oke. Ya, oke. Ya. Oke, jadi itu ya. Ada pertanyaan lagi? Mister. Ya. Jadi nanti ini summative tesnya storytelling. Ya, digabung dengan ujian sekolah. Ya, nak. Ya, Gilbert, digabung dengan ujian sekolah. Jadi satu kali kamu kerja storytelling itu langsung 2 nilai keluar dari dalam. Nilai ujian sekolah dan nilai summative test untuk unit ini. Jelas ya? Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita akan review singkat. Ini sebenarnya materi yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Ya. Oke, sorry. Bentar ya, Bapak ini dulu. Ada sedikit masalah di PPT-nya. Bentar ya. Sorry. Oke, bentar ya. Bapak ini dulu. Nah, tadi yang dijawab apa itu pelengkapnya. Biasa kita bilang no, karena ini benda ya, no, it didn't. Baya don't see a bird under the tree. Oke, biasanya dijawab lengkap. Tapi kalau kamu jawab yes, I did, atau no, it Mister, didn't. Ya. isi toilet, Mister. Ya, silakan. Yes, it didn't. Or no, it didn't. Tadi yang dijawab berapa itu sudah pelengkap. Oke, kita lanjut ya. Saya John C. Nah, ini kita mengulang kembali sedikit review materi yang kita sudah pelajari beberapa minggu yang lalu sebenarnya. Ya, jadi nah, ini karakteristik atau hal-hal apa saja, bagian-bagian apa saja yang ada di dalam teks naratif. Ya. Nah, past tense ya, ini yang kita pelajari sekitar 2 atau 3 pertemuan. Ya, Bapak harap kamu kalau belum terlalu paham bisa nonton ulang videonya atau bisa bertanya ke Bapak, ke teman juga boleh. Oke. Kemudian ada adverb of time, ya Bapak tidak akan bahas ini lagi. Kenapa? Karena Bapak sudah pernah bahas di minggu lalu. Ada videonya, kamu juga bisa nonton ulang. Oke. Kemudian time conjunction, ya ini sebenarnya bukan hal yang terlalu sulit ya karena sudah ada kata-kata yang menjadi patokan di situ ya, when atau then atau suddenly dan sebagainya. Oke, kemudian spesifik karakter ya sama, ini juga bukan sesuatu yang perlu dibahas, ambil satu pertemuan ya karena sebenarnya ini sudah lebih jelas ya karakternya yang spesifik. Kemudian ada direct speech ya. Nah, ini sebenarnya biasanya diambil waktu Bapak SMA ini diambil 2 sampai 3 pertemuan ya. Tetapi karena keterbatasan waktu Bapak tidak akan jelaskan kepada kalian ya. Nah, kata kunci dari direct speech ini adalah atau kalimat langsung ini adalah dia menggunakan simple past tense di situ ya. Jadi past, kemudian ada simple present tense, sorry. Ya. Jadi past tense itu yang menjadi ciri umum dari naratif teks, kemudian diselingi dengan simple present tense, ya. Kemudian gampangnya identifikasi adalah ada tanda petik 2 ini. Oke ya. Jadi itu direct speech atau kalimat langsung kalau di dalam bahasa Indonesia. Ya, ciri khasnya adalah dia menggunakan simple present tense. Oke, nah
Now we will see the example of the characteristic of narrative text. Ya, bentar. Oke. Nah, Bapak akan bacakan buat kalian. The party was very good. Pesta itu sangat baik. Sorry, Bapak geser dulu ini. Oke. At first, Cinderella was very shy, but after an hour, the prince asked Cinderella to dance. Ya, awalnya Cinderella sangat malu, tetapi setelah sekitar sejam, pangeran meminta Cinderella untuk berdansa. Ya, ini bisa berdansa, to dance itu bisa berdansa, bisa menari, tergantung konteks kalimatnya. They dance for a long time. Mereka berdansa dalam waktu yang lama. The prince said to Cinderella, I like your dress and you are very pretty. Pangeran berkata kepada Cinderella, saya menyukai gaunmu dan kamu sangat cantik. Cinderella was very happy. Cinderella sangat senang. She forgot what time it was. Dia melupakan waktu sekarang. Ya, dia melupakan waktu. Suddenly the clock rang. Tiba-tiba jam berbunyi, berdentang. Ya, sorry. Cinderella said, "Oh no, I must go. It is 12 o'clock." Cinderella berkata, "Oh tidak, saya harus pergi. Ini jam 12 malam tepat." She ran home and at the door of the princess house, she lost her shoes. She lost her shoes, sorry, bukan jamak. Dia berlari ke rumah dan tepat di pintu rumahnya pangeran, ya pintu kerajaan itu, dia kehilangan sepatunya satu karena tidak pakai es di sini, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang pertama ada simple past di sini, ya ditandai dengan kata was, kemudian ini juga ada was, kemudian ask, meminta, kemudian dance, berdansa, kemudian ini juga ada was, kemudian rang, berdenting atau berbunyi, kemudian said, berkata, kemudian ada ran, berlari, kemudian ada lost, kehilangan. Oke, itu ya. Jadi ada simple past yang digunakan di cerita ini. Dan sebagian besar karena dia naratif teks, maka dia menggunakan sebagian besar menggunakan simple past tense. Oke, nah, and then ya ada the conjunction of time di sini ya. Jadi yang kedua time conjunction ya. Oke, nah kita bisa lihat di sini ya. Oke, kayaknya enggak terlalu kelihatan ya. Nah, kemudian ada adverb of time ya, ini dia ya. At first ya, pertama kali ya. Kemudian kita juga bisa lihat di sini ada spesifik karakter ya. Oke, ditandai dengan langsung ada namanya ya. Itu ada Cinderella, kemudian ada the prince ya. Nah, itu spesifik karakter. Oke. Kemudian ada direct speech ya, kata atau kalimat langsung ya. Nah, tadi ditandai dengan menggunakan apa? Simple past tense, simple present tense ya, ini ya. I like your dress and you are very pretty ya. Ada tanda petik 2. Oke. Kemudian tenses, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama, like dengan are. Oke. Kemudian ada oh no, I must go ya. Ini go, kata kerja bentuk pertama.
kemudian it is, ya, kata kerja bentuk pertama. Oke, jadi seperti itu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Bisa kita lanjut? Bisa, Mister. Oke, kita lanjut ya. Nanti kalau kamu ada pertanyaan, kamu boleh tanya ya. Oke, kemudian, nah kita akan hari ini akan melihat generic structure atau struktur dari teks naratif. Ya, ada 4 bagian, tapi yang satu opsional. Artinya boleh ada, boleh tidak ada. Nah, yang pertama orientation. Oke, what is the orientation? Orientation, it is about the opening paragraph where the characters of the story are introduced. Ya, jadi berisi pengenalan tokoh, tempat, dan waktu terjadinya cerita. Ya, ini menjawab pertanyaan siapa, kapan, dan di mana. Oke. Nah, Bapak mau tanya dulu sama Krista. Kalau cerita tadi, cerita yang ini ada orientation-nya enggak? Krista? Ada Krista? Atau Andre deh. Menurut kamu cerita ini ada orientasinya enggak? Ada orientation enggak? Ingat orientation itu adalah di opening paragraph. Nah, Andre, kenapa tiba-tiba menghilang semua? Jenas. Halo Jenas. Cerita ini ada orientation-nya enggak? Oke, ada yang mengetik. Enggak. Oke, tidak ada ya. Ya, cerita ini tidak ada orientasi ya. Oke, good. Kita lanjut ya. Kemudian ada complication. Oke, what is complication? Complication is where the problems in the story develop. Ya, itu bagian di mana konflik di dalam cerita itu dikembangkan atau dibangun. Ya, permasalahan muncul atau mulai terjadi dan berkembang. Oke, sekarang Imelda, cerita ini ada complication-nya? Halo, apakah ada Imelda? Ya, Boleh Mister. ketik. Ya, cerita ini apakah ada complication-nya? Ingat tadi complication adalah where the problems in the story develop. Nah, ini ada complication-nya kah? Ada, Mister. Oke, ada ya. Oke, good. Yang ketiga adalah resolution. Oke, nah the resolution is where the problems in the story is solved. Ya, jadi resolusi itu adalah bagian di mana masalah atau konflik tadi diselesaikan. Ya, nah bisa jadi ceritanya happy ending. Oke, bisa jadi ceritanya bad ending. Ya, jadi di resolusi itu masalah atau konflik itu diselesaikan. Sekarang Samuel, apakah cerita ini ada resolusinya? Ada, Mister. Ada? Cerita ini sudah selesai konfliknya? Belum, Mister. Belum ya. Jadi cerita ini tidak ada resolusinya. Oke. And the last one is reorientation or coda. Ya, nah bagian ini opsional ada di dalam suatu cerita. Nah, reorientation or coda sering juga disebut sebagai the moral value. Jadi pesan atau pembelajaran yang bisa diambil dari cerita. Sekarang, Okto, apakah ini ada reorientation-nya? Cerita tadi? Ada, Mister.
Ada. Bagian mana? Boleh kamu sebutin? Yang mana moral value-nya? Boleh kamu bacakan atau tunjuk kalimatnya? Kalimat yang mana? Reorientation or the moral value? Kalau ada? Tidak ada, Mister. Tidak. Oke, tidak ada ya. Jadi biasanya dia dituliskan atau biasanya dia tidak dituliskan karena itu opsional. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di cerita ini ya, karena cerita ini sebenarnya cuma penggalan dari cerita yang utuh, maka dia cuma ada satu bagian di dalam ya, yaitu cuma ada complication, yaitu permasalahan yang ada di dalam cerita mulai dibangun. Oke. Nah, oke, sorry. Bentar ya, Bapak ini dulu. Bentar ya. Jadi gamer. Ketika ditanya kamu mau jadi, emang kamu di video ini mau buat apa? Ya, tidak semua YouTuber itu kalau kamu lihat dia punya pekerjaan lain. Nah, Ibu Novi beberapa kali nonton kayak mungkin Raffi Ahmad, mungkin yang dulu dari terkenal kan Atta Halilintar. Kalau kamu lihat. Oke ya. Nah, we will see the example of the generic structure of the narrative text ya. Nah, kita akan lihat contoh dari struktur dari narrative text. Oke, nah Bapak akan minta beberapa dari kalian membacakan per paragraf. Oke, tahu paragraf ya? Paragraf ini ditandai dengan ini di dalam. Ada menjorok ke dalam kalimat pertamanya. Oke. Nah, yang pertama boleh Audel bacakan buat kita. Paragraf pertama. Nah, sama ketika nanti kamu buat video ini, tidak semudah yang kamu bayangkan. Oh, cuma buka buku kok. Audel? Apakah suara Bapak kedengaran? Ini ceritamu. Setelah pilih cerita, paham ceritanya. Kalau bisa kamu cari di YouTube, cari di Google. Kedengaran, Mister. Kedengaran? Oke, mungkin jaringannya Audel lagi bermasalah. Oke, Adelia, yuk bacakan buat kita paragraf pertama dari cerita ini. Jadi kamu gunakan teknologi itu sebaik mungkin. Ya, teknologi itu bukan cuma games. Teknologi itu bukan hanya cuma jadi YouTuber. Tapi banyak. Wah, hilang juga. Ada yang mau volunteer? Membacakan paragraf pertama? Saya, Mister. Oke, silakan. Yuk, Andini. One day, a rabbit was boasting about how fast he could run. He was laughing at a turtle for being so slow. Oke, thank you Andini. Ya, suatu hari seekor kelinci sedang menyombongkan dirinya tentang seberapa cepat dia bisa berlari. Ya, dia mentertawakan atau mengejek kura-kura yang sangat lambat. Oke, paragraf kedua, lanjut. Ada yang mau volunteer? Paragraf kedua. Halo. Ya, silakan. Siapa? Ini siapa? Oke, yuk. Much Silakan. to the rabbit's surprise, the turtle challenged him to a race. The rabbit thought this was a good joke and accepted the challenge. The fox was to be the umpire of the race. As the race began, the rabbit raced way ahead of the turtle, just like everybody thought. Oke, thank you Anastasia. Ya, ada yang mau volunteer terjemahkan buat kita?
terjemah. Oke, Hiskia. Yuk, silakan. Tidak Mister, bukan saya Mister. Oh, Tidak. oke, ada. Tidak terjemahkan di. cerita yang tadi, The Legend of Surabaya. Boleh Saya coba Mister. Oke, coba Gilbert Lais. Ayo. siapkan lakukan yang terbaik supaya kamu berusaha dapat dikategorikan. Kelinci pun terkejut Oke. Jadi ada ekspresi yang menarik kalau kamu menentang dia untuk gambarnya menarik. berlomba. Oke. Kalau kamu Untuk berlomba. Next. Ya. gambar sendiri, saya tidak Kelinci mengira ini adalah mau print tidak ada print saya. Boleh saya gambar sendiri ceritanya ini? lelucon. Kamu gambar di buku gambar atau di Ini adalah tulis bekas, di belakangnya kan biasa kosong, kamu gambar terus kamu bercerita. jaringan kah? Mengira ini ya. Ada banyak cara kamu menyelesaikan tugasmu. Oke, sampai di sini. Ini adalah good job. Teman Mister, Soal tugasnya. saya ganti dulu. Saya ganti lagi. Oke, ganti dulu ya. Yang lain ada yang mau volunteer? Lanjutkan. Oke. Nah, tergantung kamu pilih cerita dalam bentuk apa. Kalau kamu pilih cerita yang cuma screen tadi ya. Oh iya, enggak masalah, Ji, ya. Oke ya. Jadi, kelinci itu berpikir ini adalah lelucon yang sangat baik atau bercandaan yang baik dan menerima tantangan itu, tantangan dari kura-kura. Sorry, saya tiba-tiba lupa apa itu fox ya. Rubah itu menjadi apa namanya wasit atau juri dari perlombaan ini ya. Nah, ketika perlombaan dimulai, kelinci berlari sangat cepat. Kelinci langsung memimpin di depan kura-kura ya, seperti yang semua orang atau semua binatang pikirkan. Oke, next. Paragraf ketiga, ada yang mau volunteer bacakan? Nanti juga siap-siap volunteer terjemahkan ya. Yuk. Saya Mister. Oke, ini siapa? Ya, Gilbert Lais, silakan. The rabbit got to the halfway point and could not see the turtle anywhere. He was hot and tired and decided to stop and take a short nap. All this time, the turtle kept walking step by step. He never quit, no matter how hot or tired he got. He just kept going. Oke, thank you Lais ya. Ada yang mau terjemahkan buat kita? Volunteer per kalimat juga tidak apa-apa ya. Halo. Oke. Siapa yang duluan? Ando ya. Oke, Andomi dulu. Nanti terakhir tadi yang saya lupa, Tasya atau Andini itu. Yuk, silakan Ando. Sang kelinci sudah berada setengah jalan dan tidak Oke. bisa melihat kura-kura itu dimanapun. Oke. Dia merasa sangat panas dan sangat lelah dan memutuskan untuk berhenti dan mengambil tidur siang sebentar. Oke. Next. Selama ini, sepanjang waktu ini, kura-kura terus berjalan selangkah demi selangkah. Dia tidak pernah berhenti, tak peduli seberapa panas dan seberapa capek, seberapa melelahkan dia. Dia terus berjalan. Oke, thank you Ando. The last paragraph. Ada yang mau volunteer bacakan untuk kita? Bukan waduh Mister, salah. Oke, yuk Hiskia. Paling lambat di pukul Kamis depan ya. Tapi Kamis depan bisa di hari kamu tes dulu. Jadi paling lambat. Itu kata pertama dari waduh Mister. Oh. However, the rabbit slept longer than he had thought and wake up. He could not see the turtle
anywhere. He went a full speed to the finish line, but found the turtle there waiting for him. Oke, thank you Iskia. Tadi Tasya atau Andini tuh yang mau terjemahkan. Ayo, paragraf terakhir boleh? Saya Mr. Anastasia. Ya, Meskipun silakan. begitu, kelinci tidur lebih lama dari yang dia pikir dan terbangun. Dia tidak dapat melihat kura-kura di mana saja. Dia pergi ke finish line, ke garis akhir dengan kecepatan penuh dan menemukan kura-kura sudah menunggu dia di sana. Oke, thank you. Ya, thank you for all of you yang sudah jadi volunteer ya. Nah, kita akan lihat struktur dari teks ini ya. Nah, yang pertama itu ada orientation atau pengenalan ya. Jadi paragraf pertama ini adalah pengenalan dari tokoh ya. Ada kelinci di sini, ada kura-kura di sini. Oke. Kemudian juga pengenalan dari cerita ini secara keseluruhan ya. Oh, si kelinci suka menyombongkan diri bahwa dia sangat cepat. Ya, dan dia suka mengejek kura-kura karena sangat lambat. Oke. Kemudian yang kedua ada complication. Ya, paragraf 2 dan paragraf 3 ini adalah complication ya. Jadi di sini konfliknya sudah mulai muncul ya. Nah, kelinci terkejut kenapa? Karena kura-kura nantangin malah dia untuk lomba lari. Ya, jadi tadi dia menyombongkan diri, sekarang malah ditantangin. Ya, dan perlombaan itu akhirnya dimulai. Ya, dan seperti yang sudah kita lihat, temanmu sudah terjemahkan tadi. Ya, yang terjadi adalah kayaknya kelinci ini pandang enteng ya sama kura-kura sehingga dia pikir bahwa aduh kalau saya tidur sebentar enggak apa-apa lah, enggak mungkin kekejar ya. Oke, nah and the last one is resolution ya. Jadi penyelesaian dari konflik ini. Ternyata beneran pas si kelinci terbangun ya, dia mendapati bahwa dia kira bahwa kura-kura masih tertinggal jauh di belakang dan dia cepat-cepat ke finish ya, bahkan di sini dibilang full speed. Nah, dan dia dapati bahwa kura-kura sudah menunggu dia di sana ya. Nah, kalau kamu tahu cerita ini sebenarnya menarik. Kenapa? Karena ada orang yang coba melakukan itu di dunia nyata. Ya, jadi beneran orang ada yang coba kasih lomba kelinci dan kura-kura di dunia nyata. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Anggito, kira-kira waktu orang kasih lomba mereka siapa yang menang? Di dunia nyata. Kan kayaknya Mister. Ya? Kelinci Mister. Kelinci yang menang. Oke. Laura, kira-kira siapa yang menang? Waktu orang kasih lomba ini beneran di dunia nyata. Kura-kura karena tinggal tidur kelinci. Tapi kalau nyatanya Mister secara logika kelinci. Kelinci yang menang ya. Oke, satu lagi. Rama, waktu orang kasih lomba ini beneran di dunia nyata siapa yang menang? Kelinci, Mister. Kelinci ya. Nah, menarik sekali. Ternyata waktu dilombakan di dunia nyata yang menang memang beneran kura-kura. Ya, wah kok bisa yang menang kura-kura Pak Mister ya? Kenapa? Karena kelinci itu tidak fokus. Ya, di real life-nya di dunia nyata kelinci itu bukan hewan yang fokus. Ya, jadi dia lari ke depan, ya, cium, mengendus, balik lagi dan sebagainya. Sementara kura-kura ini fokus. Ya, jadi dia walaupun lambat tapi dia fokus jalan ke depan. Ya. Nah, kelinci walaupun cepat dia bukan hewan yang fokus untuk melakukan sesuatu. Jadi dia bisa bolak-balik di sepanjang garis perlombaan itu sampai beneran yang terjadi memang beneran kura-kura yang menang. Ya, jadi di dunia nyata pun sebenarnya kura-kura yang menang. Ya. Ya, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat contoh yang lain. Ya, nah contoh yang lain ini sudah lebih kompleks karena kita bukan hanya akan menentukan generic structure
tapi bagian-bagian ya dari teks naratif itu ya, jadi the future-nya. Oke ya. Nah, kita akan lihat Cinderella. Oke, please one volunteer read for us. Ada yang volunteer bacakan buat kita? Satu orang. Saya lagi, Mister. Oke, Andini, yuk silakan. Once upon a time, there was a beautiful girl called Cinderella. She lived with her stepsisters and stepmother. They were very bossy. She had to do all the housework. One day, an invitation to the ball came to the family. Her stepsisters did not let her go, so Cinderella was very sad. The stepsisters went to the ball without her. Personally, I don't know how to say this. The good fairy came and helped her to get to the ball. At the ball, Cinderella danced with the prince. The prince fell in love with her, then he married her. They lived happily ever after. Oke, thank you Andini. Ya, ada yang mau terjemahkan? Jadi ada banyak kata-kata yang bisa kamu gunakan. Kemudian kamu latihan hafalkan 1-2 kalimat supaya kamu tidak tersaku-saku. Kecuali kalau kamu pakai buku, kamu latihan cara membacanya juga. Oke, latihan cara membacanya. Oke, Bapak akan terjemahkan buat kalian ya. Suatu ketika ada seorang gadis yang sangat cantik, perempuan yang sangat cantik, bernama Cinderella. Dia tinggal dengan saudara tiri, saudari tiri, dan ibu tirinya. Mereka sangat, sorry bos, ada yang bisa bantu Bapak? Tiba-tiba lupa. Mereka sangat arogan ya. Ya, suka ngatur ya, mereka suka ngatur. Dia yaitu Cinderella harus mengerjakan semua tugas rumah. Suatu hari sebuah undangan dari ini mungkin istana ya, datang kepada keluarga itu. Saudara tiri dari Cinderella tidak mengizinkan dia untuk pergi. Jadi sehingga Cinderella sangat sedih. Saudara tirinya pergi ke undangan itu, ya ini mungkin dansa atau apa ya, tanpa dia atau tanpa Cinderella. Nah, suatu ketika atau tiba-tiba penyihir yang baik datang dan membantu dia untuk pergi ke undangan tersebut. Di pesta tersebut atau di tempat tersebut, Cinderella berdansa dengan pangeran. Pangeran jatuh cinta kepadanya atau kepada Cinderella dan menikahi dia. Mereka hidup dengan bahagia. Oke, sekarang Bapak mau tanya. Ya, silakan Gilbert Lais. Bapak mau tanya orientasi dari cerita ini, Erlan. Yang mana atau paragraf mana? Paragraf pertama. Oke, paragraf pertama ya. Oke, kemudian next, lanjut. Olivia, complication dari cerita ini. Halo. Olivia. Boleh diketik ya kalau kesulitan jaringan. Complication-nya yang mana? Ataukah tidak ada complication? Hilang. Rehan. Complication-nya yang mana?
Paragraf 2, Mister. Oke, paragraf 2. Thank you. Kemudian selanjutnya, Reski. Yang terakhir apa tadi ya? Resolutionnya yang mana? Paragraf 3, Mister. Oke, thank you ya. Oke, Reva. Ada reorientation atau kodanya cerita ini? Reva. Yang masih nyalakan mikrofonnya juga boleh dimatikan ya. Hilang. Oke, Gilbert Fonda. Cerita ini punya reorientation atau koda? Kenapa, Mister? Ada reorientation atau koda dari cerita ini? Yang keempat tadi? Atau moral value-nya ada? Dulu, Mister. Oke. Ya, ini tadi ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Oke, adakah reorientation atau koda dari cerita ini? Tidak ada, Kak, Mister. Oke, tidak ada ya. Ya, yang pasti dong jawabannya. Kalau salah nanti diperbaiki. Ya, tidak ada ya. Jadi cerita ini cuma punya orientation. Ini dia. Kemudian complication. Kemudian resolution. Oke, very good. Thank you for all of you. Oke, nah sekarang kita akan lihat past tense dari cerita ini. Ya, oke. Bapak akan minta beberapa orang ini untuk menjawab. William. Boleh kamu sebutkan past tense dari cerita ini, satu atau dua saja cukup? Halo, ada William kah? Hilang. Oke, Gilbert Rimba. Past tense yang ada di cerita ini yang mana aja? Oke. Ya, silakan Anggito. Atau siapa yang bicara? Di sini ke toilet dulu, Mister. Oh iya. Ya, silakan Anggito. Gilbert Rimba ada? Ayo, past tense dari cerita ini. Ada, Mister. Ya. Apa? Apa, Pak? Yang mana, Mister? Iya, yang mana? Past tense-nya yang mana aja? Sebutin satu atau dua. The rest were apa? Kalimat keberapa? Mister. Ya? When live. Kalimat berapa? Paragraf berapa? Oh, ini ya. She live ya. Paragraf 1, Mister. Kalimat kedua. Oke, ini ya berarti ya. Oke, she live. Oke. Iya, Mister. Lanjut. Satu lagi. Ada lagi satu yang kau temukan? Ya, ini ya. She live with bla bla bla. Ya. Oke. Ada lagi? Gilbert Rimba, satu lagi. Paragraf 2, Mister. Kalimat ketiga. Satu, dua, ini berarti ya. The stepsisters went to the ball. Ya, ini ya, when ya. Ada bentuk dua. Oke, thank you Gilbert Rimba. Lanjut. Samuel. Oh, tiba-tiba hilang ini Samuel. Oke, bentar ya. Ya, izin ya, silakan. Oke, Maresta, yuk. Sabar, Mister. Ya, silakan, boleh. Kamu boleh tunjukkan aja kalimatnya, kalimat berapa, paragraf berapa, enggak apa-apa.
Tidak apa-apa, salah, Mister. Iya, tidak apa-apa. Maaf, Mister, tidak ku tahu. Oh, oke ya. Nah, prinsipnya adalah lihat kata kerjanya, kata kerja yang dipakai kata kerja bentuk keberapa. Ya, biasanya kata kerja itu ada di kata kedua di suatu kalimat. Ya, contohnya ini, they were. Nah, ini kata kerja ya. Kata kerja to be bentuk kedua. Kemudian she had. Ya, ini ya. Ini kata kerja bentuk kedua dari have. Kemudian once upon a time there was. Ya, ini to be ya, tapi nah ini juga simple past tense. Oke, Jenas, sorry, Maresta. Iya, Mister. Oke, boleh coba satu kalimat saja. Satu kalimat yang menunjukkan dia simple past tense. Cinderella was very sad, apakah? Oke, di Cinderella was, oh ya ini was ya. So Cinderella was very sad ya. Kata kerjanya ini ya, was. Oke, thank you Maresta ya. Nanti ulang lagi dipelajari ya. Oke, Laura. Halo Laura. Kata kerjanya yang kamu sebutin juga boleh ya. Kenapa kalian menghilang semua pas ditanya? Kalimat terakhir, Mister. Paragraf terakhir kalimat ke? Kalimat terakhir. Yang mana ininya kata kerja bentuk keduanya? Coba lihat. They live. Live itu kata kerja bentuk pertama atau kata kerja bentuk kedua? Live. Live kata kerja bentuk pertama atau kata kerja bentuk kedua? Kedua, Mister. Datang. Ada yang bisa bantu Laura? Live ini kata kerja bentuk pertama, bentuk kedua? Pertama, Mister. Pertama ya. Oke, thank you Tasya. Jadi ini bukan past tense ya. Kalimat terakhir ini. Oke, lanjut. Patricia. Hilang. Yang mana simple past tense di dalam? Oke ya. Oke, dance ya. The Cinderella dance ya ini ya. Oke, good. Lagi Patricia, satu lagi. Ada? Oke, help. Ya, ini came and help. Ya, ini semua kata kerja bentuk kedua ya. Kemudian ada felt. Ya, jatuh cinta kepada Cinderella. Kemudian married. Ya, menikahinya. Itu juga kata kerja bentuk kedua. Kemudian did not. Ya, tidak mengizinkan. Ya, tidak memberikan. Did not let. Ya, tidak mengizinkan. Yaitu kata kerja apa? Simple past tense bentuk kalimat negatif. Kemudian came. Datang atau tiba. Oke. Nah, itu ya. Oke, itu. Oke. Nah, itu untuk past tense. Kemudian direct speech. Apakah ada direct speech di kalimat ini? Halo? Ada mau volunteer menjawab? Apakah ada direct speech di kalimat ini? Oke, tidak ada ya.
Ya, jadi di kalimat ini tidak ada direct speech atau kalimat langsung ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, tidak ada. Kita lanjut ke latihan yang kedua ya. Oke. Nah, latihan ini Bapak ambil dari Alkitab ya. For Indonesian version, you may look at Matthew chapter 20. Ya, verse 1 until verse 16. Ya, jadi untuk versi bahasa Indonesianya, kamu bisa lihat di Alkitab di Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Oke. Ini kayaknya akan volunteer lagi supaya kita tidak terlalu lama. Yuk, satu orang bisa bacakan. Atau Keisha dari tadi belum ada suaranya, Bapak dengar? Yuk, Keisha. Halo, Keisha. Jaringannya kapan Mister tadi bilang putus-putus. Oh iya. Marlon, bacakan buat kita. Bagian yang mana Mister Lek tadi? Satu paragraf. Satu slide ini. Yuk. Oh. Oke, yuk. The parable of the workers in the vineyard. For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire workers for his vineyard. He agreed to pay them a denarius for the day and send them into this vineyard. Oke. Sorry Marlon, Bapak potong dulu. Gilbert Lais, boleh tolong matikan mikrofonnya, Nak? Udah? Oke, lanjut Marlon, paragraf kedua dan selanjutnya. About 9 in the morning, he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing. He told them, "You also go and work in my vineyard, and I will pay you whatever is right." So they went. He went out again about noon and about 3 in the afternoon and did the same thing. About 5 in the afternoon, he went out and found still others standing around. He asked them, "Why have you been standing here all day long doing nothing?" "Because no one has hired us," they answered. He said to them, "You also go and work in my vineyard." Oke, thank you Marlon. Ya, yang lain boleh screenshot dulu bagian ini karena nanti ada pertanyaan berkaitan dengan bagian ini. Oke, Bapak kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, next. Satu orang volunteer. Halo. Saya lagi Mister. Oke, ya bentar Bapak itu dulu. Bapak kasih slideshow dulu. Yang angkanya di dalam itu ayatnya ya, jadi tidak usah dibaca. Yuk, lanjut. When evening came, the owner of vineyard said to foreman, "Call the workers and pay them their wages, beginning with the last ones hired and going on to the first." The workers who were hired about 5 in the afternoon came and each received denarius. When those came who were hired first, they expected to receive more, but each one of them also received a denarius. When they received it, they began to grumble against the landowner. "These who were hired less work only 4 an hour," they said, "and you have made them equal to us who have borne the burden of the work and the heat of the day." Oke, thank you Tasya. Kalian boleh screenshot dulu bagian ini karena ada pertanyaan nanti berkaitan dengan bagian ini. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut.
Natania. Harusnya Natania ada di dalam dan harusnya jaringannya tidak bermasalah. Oke, mana Natania? Oh, hilang juga. Oke. Ada Natania di dalam ini? Tidak ada? Saya, Mister. Yang lain dulu, nak. Gilbert Lais yang lain dulu. Ferel deh. Saya belum dengar suaranya Ferel juga dari tadi. Yuk, Ferel. Kenapa, Mister? Bacakan ini buat kita. Yang ada angkanya enggak usah dibaca, itu ayatnya ya. But he answered one of them, I am not being unfair to you, friend. Did you agree to work for a denarius? Take your pay and go. I want to give the one who was hired less the same as I gave you. Don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous? So the last will be first and the first will be last. Oke. Thank you, Ferel. Oke, sekarang Bapak mau tanya dulu untuk Merji. Oke. Cerita ini ada orientation-nya Kak Merji? Bapak ulang dari awal ya. Kenapa, Mister? Ada orientation dari cerita ini atau perkenalan? Halo, Merji? Oh, tiba-tiba hilang. Tidak ada kayaknya, Mister. Tidak ada. Oke, berarti langsung complication. Betul ya? Oke. Coba Catherine, menurut kamu ini ada orientation dari cerita ini? Enggak ada kalau saya, Mister, kalau Cecilia. Enggak ada. Oh, ini langsung complication berarti. Betul ya? Mister, Oke. Tiara. Ada orientation dari cerita ini? Ya, hilang lagi jaringannya. Andini deh. Andini, menurut kamu ada orientation dari cerita ini? Halo, Andini, masih ada ke Andini di dalam? Oh, masih ada aja. Halo, Andini? Hilang. Tasya deh. Yuk, Tasya, Mas, ada orientasi. Signalnya Andini putus-putus dan menurutku ada Oke. Yang mana? Di paragraf atau kalimat keberapa? Paragraf paling pertama. For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire workers for his vineyard. Oke, thank you ya. Jadi ini orientasinya ya, ini pengenalannya. Nah, pengenalannya di sini ada tokonya, ya, ada landowner, pemilik tanah atau pemilik kebun anggur. Ada konteks ceritanya apa? Ini ceritanya secara umum akan bicara tentang apa? Ya, akan bicara tentang orang yang bekerja di kebun anggur. Oke ya, thank you Anastasia ya. Dan buat kalian juga yang sudah mencoba menjawab tadi. Oke ya. Ando, complication-nya ada? Kenapa, Mister? Complication-nya dari cerita ini ada? Halo? Ya, Mister, tunggu dulu saya identifikasi dulu, Mister. Oke, ya boleh. Complication itu pengenalan konflik tadi ya. Oke, coba kita balik dulu sedikit sambil Ando identifikasi. Nah, ini ya. Jadi permasalahan sudah mulai muncul ya dan mulai terjadi dan berkembang. Mulai dari paragraf berapa complication-nya kalau ada ya. Kayaknya tidak mungkin tidak ada ya, karena tidak mungkin tidak ada konflik di dalam suatu cerita apalagi naratif teks.
Paragraf 3 kayaknya, Mister. Oh, dari sini ya. Oh, berarti ini masih termasuk orientation ya. Kalau begitu. Betul? Ando? Kalau dari saya masih masukin, Mister. Oke. Oh ya, masih perkenalan ya, karena di sini masih ada apa namanya? Pekerja ya. Sorry. Ya, di sini masih ada pekerja ya yang dia ajak untuk apa namanya ke kebun anggur. Oke ya. Oke, tidak apa-apa, nanti itu kita bisa jelaskan lagi lebih lanjut ya, kita bisa berargumen lagi lebih lanjut. Oke ya. Jadi dari paragraf 3, 4 masih complication. Halo, Ando, paragraf 4 masih complication? Oh iya, masih kalau menurutku, Mister. Oke, paragraf 5. Masih complication? Ando? Halo? Hilang jaringan? Cruz deh. Yuk, paragraf 5 masih complication kah? Halo? Oke ya, tidak apa-apa, Bapak bantu jawabkannya. Atau ada yang mau coba jawab? Yang lain? Masih ya, oke. Paragraf 5 masih complication. Paragraf 6 gimana? Apakah masih complication? Sudah resolutionnya kak ini? Belum. Belum ya, oke. Paragraf ini, paragraf yang ini apakah masih complication atau sudah resolution? Ada yang mau coba jawab? Nggak apa-apa, langsung nyalakan mikrofonnya atau chat. Sudah resolution, Mister. Oke, ini sudah resolution ya. Yang ini, paragraf yang ini. Oke, yang terakhir ini adalah coda atau reorientation ya. Jadi seperti itu. Oke, nah tadi kita lihat. Kalau ini kita masukkan complication paragraf ini. Oke, sebenarnya ini mirip dengan ini ya, paragraf 2 ya. Oke. Nah, sementara ini kita masukin complication, konteksnya sebenarnya mirip dengan ini ya, berarti kita bisa bilang ini juga adalah sudah termasuk complication ya. Jadi sudah mulai di sini diperkenalkan konflik yang terjadi di dalam cerita ini akan seperti apa. Oke ya. Nah, kalau di dalam bahasa Indonesia, kalau kamu tahu sedikit dalam bahasa Indonesia, dia biasanya akan membagi dalam 5 kalau tidak salah. Ya, perkenalan, oke, orientasi, kemudian perkenalan konflik, oke, kemudian konflik, oke, kemudian penyelesaian konflik, dan terakhir finishing. Ya, jadi seperti itu kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nanti kamu boleh diskusi lagi dengan Pak Febri. Oke ya. Nah, seperti itu. Nah, ini akan ada beberapa latihan. Oke. Silakan kamu screenshot soalnya. Oke. Kemudian jawabannya tidak perlu kamu foto. Oke, kamu ketik saja karena kalau foto rentan hilang. Kamu ketik jawabannya, kemudian kamu kirimkan ke WA Bapak. Oke, jelas? Screenshot soalnya, kemudian jawabannya kamu ketikkan, kamu kirimkan di WA Bapak. Oke. Kalau kamu mau lihat lagi cerita ini adalah versi NIV. Ya, jadi kamu boleh ketikkan di internet, di Google Chrome atau apapun browser yang kamu pakai, Matius 20 ayat 1 sampai 16 NIV.
dia langsung akan munculkan di situ. Ya, jadi jelas ya. Kalau kamu mau lihat bahasa Indonesianya, kamu boleh buka dari Matius pasal 20. Oke, jelas? Ada pertanyaan sampai sini? Kapan batas pengumpulannya, Mister? Batas pengumpulan jam ya seperti biasa lah jam 6 ya. Jam 6 sore ini ya. Oke, masih ada waktu 15 menit. Kamu silakan pakai itu untuk kerja dulu biar tidak menumpuk. Oke, jelas? Bahasa Inggris, Mister. Iyalah dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris ya. Kan kamu ada bantuan Google Translate kan? Kemudian juga jawabannya sebenarnya tinggal kamu copy-copy aja dari teksnya. Ya, hampir sebagian soal jawabannya udah ada di teks. Oke, jelas? Mister, mana teksnya, Mister? Teksnya ini. Teksnya di Matius 20 ayat 1 sampai 16. Ya. Tadi kamu screenshot ya. Jadi screenshotkan teksnya kemudian atau kalau kamu mau buka di internet boleh Matius 20 1 sampai 16 NIV. Oke, jelas? Jelas, Mister. Oke, kalau jelas, Bapak minta nama-nama ini untuk tinggal dulu dalam Zoom ya. Ferel. Oke. Hiskia. Janice Jesslyn. Kesia, semoga jaringannya sudah bagus. Oke, Natania. Kemudian Tasya tadi. Kemudian Andini Cruz. Ya, nama-nama itu minta tolong tinggal dulu sebentar dalam Zoom. Jadi tadi ada Ferel, ada Cruz, kemudian ada Natania, ada Tasya tadi, ada Andini, kemudian Kesia, semoga jaringannya sudah bagus, Hiskia, Jenas, Jesslyn. Oke ya, Marlon juga deh tinggal. Marlon dengan Catherine. Oke, yang lain silakan leave untuk Zoom meetingnya. Yang nama-nama itu silakan tinggal dulu di dalam Zoom. Ya. Berdoa dulu, Mister. Keluar Terima kasih, Mister. Silakan boleh keluar. Ya. Mister. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mister. Ya. Shalom Pak, kami masih tetap stay dulu ya. Ada, udah boleh tinggal Pak. Ini lebih ke ini sih. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan sama mereka. Tapi kalau mau tinggal juga enggak apa-apa. Oke Pak? Oh. Ya. Oke Pak. Oke. Pak ini Makasih ya Pak. Ya sama-sama Pak. Nanti kalau ada yang mau diomongin, nanti WA saya aja. Kalau misalkan ada yang mau diomongin atau apa. Nomor WA-nya kami dapat dari mana Pak? Di Bu Catherine aja. Nanti minta di Bu Catherine. Oke, terima kasih ya Pak. Iya, oke. Makasih ya. Oke, shalom. Ya, oke. Pak Joy, makasih ya. Makasih juga Pak. Ya. Ya. Ini Gilbert Rimba masih mau di dalam, tidak apa-apa. Rifansha juga. Maresta. Main game Gilbert Rimba, Pak. Jadi kan main game itu. Oh. Main game. Maresta juga. Boleh keluar kan, Mister? Ya, sudah boleh keluar. Rifansha, Gilbert Rimba. Oke ya. Bapak stop dulu ininya. Recordnya.